Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Lestari Moida. Saya dari Divisi Legal. Di minggu kali ini, saya akan sharing tentang sesuatu yang berkaitan dengan tanah, karena legal sendiri berhubungannya nggak jauh-jauh dari tentang pertanahan. Dan kali ini saya akan sharing based on websitenya dari hukumonline.com. Itu kalian bisa akses di Google searching aja, tinggal searching hukum online. Nah, itu nanti ada tentang banyak kasus banyak kasus tentang pertanahan dan lain-lain, semua tentang hukum ada di situ. Dan kali ini bakal membahas tentang cara cek sertifikat tanah ganda dan langkah hukumnya. Jadi ini ada case tentang sertifikat ganda. Jadi biasanya kalau di hukum online itu dia ada yang ngirim question, case hukumnya apa, terus nanti dia bakal ngejawab tentang case itu dan based on peraturan perundang-undangan kayak gitu. Nah, ini dia juga menceritakan bahwa tanahnya itu sertifikat ganda. Jadi gimana sih caranya kita menyelesaikan permasalahan apabila ada sertifikat ganda? Langkah hukumnya apa aja sih yang bisa ditempuh? Nah, di sini itu sebenarnya kita bisa nemuin beberapa case begini gitu. Mungkin terjadi, mungkin bisa jadi kemungkinan terjadi, entah ini error di sistem atau di human error, atau emang ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah, gimana kalau kejadian nih case ini di kalian, itu langkah awal yang harus dilakuin tuh apa sih gitu. Nah, langkah awal yang harus dilakuin di sini adalah pertama tuh kalian bisa cek sertifikat kalian itu di laman webnya atrbpn.go.id. Terus nanti bisa pilih menu publikasi, terus klik layanan, terus pengecekan berkas. Nah, nanti di situ ada pilihan kolomnya. Kantor pertanahannya itu diisi kantor pertanahan yang kalian tuju. Kayak misalkan ada di Kabupaten Cirebon, ya berarti isi kalian Kabupaten Cirebon. Terus nanti ada di situ ada nomor berkas, tahun, dan PIN berkas. Tapi biasanya ini ada di kwitansi pendaftaran berkas itu PIN barcode-nya. Nah, kalau misalkan langkah hukum yang bisa ditempuhnya ini, itu kan cara ngecek sertifikatnya. Kalau ini adalah langkah hukumnya. Yang pertama yang bisa dilakuin adalah datang ke kantor pertanahan. Nah, datang ke kantor pertanahan ini nih nanti ke pengaduan sengketa. Nanti ada sendiri jalurnya sendiri untuk ke pengaduan sengketa, karena ini termasuknya sengketa tanah kan. Nah, aturannya sendiri itu ada di pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri ATR atau Kepala BPN 21/2020 tahun 2020. Tahapannya itu yang pertama ada pengkajian kasus, yang kedua ada gelar awal, ketiga penelitian, keempat ekspos hasil penelitian, kelima rapat koordinasi, keenam gelar akhir, dan ketujuh penyelesaian kasus. Nah, tahapan ini tuh nantinya bakal kemungkinan besar menghasilkan pembatalan. Pembatalan yang dimaksud ini tuh adalah pembatalan salah satu sertifikat yang bermasalah atau yang nggak absah gitulah intinya. Nah, gimana cara menentukan keabsahannya itu? Ya ini dari penyelesaian kasus ini. Dari yang tahapannya tadi nanti akan menghasilkan si pembatalan ini. Kayak gitu. Terus yang kedua, cara lainnya itu mengajukan gugatan pembatalan sertifikat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, hal ini tuh ada diatur di pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Gugatannya itu bisa diajuin ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Nah, ketentuan di pasal 53-nya ini berbunyi orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang. Jadi nanti gugatannya dibuat secara tertulis, terus nanti sertifikat yang gak sahnya ini bakal dinyatakan sengketa atau dinyatakan batal atau tidak sah, kayak gitu. Nanti biasanya ada disertai dengan tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi, tergantung case-nya kayak gimana. Terus yang terakhir, membuat laporan ke kepolisian apabila ada dugaan pemalsuan sertifikat. Hal ini bisa aja terjadi karena semakin kesini makin banyak ya pemalsuan yang ada gitu kan. Nah, hal ini nih nanti bisa dilaporkan langsung ke kepolisian. Terus kalau ada indikasi pemalsuan sertifikat, ini diatur di pasal 264 KUHP. Jadi pemalsuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika terhadap akta otentik, surat hutang, surat sero atau hutang atau sertifikat sero, terus talon atau tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan, terus surat kredit atau surat dagang diperuntukkan untuk diedarkan. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Gitu. Jadi itu 3 langkah hukum yang bisa ditempuh apabila sertifikat kalian itu ternyata ada sertifikat ganda atau tumpang tindih gitu. Jadi kalian bisa pilih salah satunya. Kalau ditanya mana yang lebih better, mungkin lebih ke, bukan lebih better sih, tapi lebih ke alurnya mungkin ke pertanahan dulu, terus memastikan sertifikatnya ini sertifikat yang autentik tuh yang mana gitu. Dan biasanya dilihat dari yang sah itu biasanya dilihat dari sertifikat yang terbit terlebih dahulu. Itu tuh ada di aturannya di ini mana ya? Ada di jurisprudensi MA nomor 5 garis miring jur garis miring PDT garis miring 2018 menyatakan jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama di mana keduanya sama-sama otentik, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terlebih dahulu, yang terbit terlebih dahulu. Jadi sertifikatnya dilihat dari tahun terbitnya mana dulu yang terbit, kayak gitu. Itu yang dianggap sah, bukti hak yang paling kuatnya gitu. Mungkin itu sih yang bisa di-share, semoga bermanfaat. Semoga apabila hal-hal ini terjadi di kalian bisa ikutin beberapa langkah yang tadi, cara-caranya itu keputusan kalian masing-masing. Semoga sharing kali ini bermanfaat dan bisa kalian terapin, atau misalnya ada yang tanya kalian bisa jawab. Amin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.